Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babul birri wassilati, tentang kebaikan dan silah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin, yang senang, ayyubsata lahu, dibukakan Allah, dibentangkan Allah seluas-luasnya bahagian air rezekinya, wa ayung sa'alahu fi atharih, dan apabila tidak ada dia akan ditanyakan ketiadaannya itu, selalu dirindukan oleh teman ataupun yang lain tersebut yang pernah tahu dengan dia tersebut ini, fal yasil rahimahu, maka jawabnya mestilah dia bersilaturahim. Rumah Allah Subhanahu wa taala ini yang terbesar daripada silah kita. Yang tak pernah bertemu bersua, yang tak pernah salaman, mungkin salaman sekarang tunggu dulu salamannya, kan begitu ya. Yang tak bertemu akan bertemu. Kenapa hal seperti ini diajarkan kepada kita? Ternyata hal-hal ini suatu nuansa yang tidak pernah terkadang terpikirkan di benak, di hati dan jiwa kita. Ternyata rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemersatunya. Makanya hal seperti ini diajarkan kepada kita, bahwa tersebut itu diajarkan. Rasulullah SAW berkata, ternyata silaturahim itu adalah pertama tolur rezeki, memperpanjang umur kita, karena diingat ditanya oleh seorang tersebut itu. Yang kedua adalah dibekakkan sebesar-besar rezeki kita. Yang ketiga adalah ketiadaan seseorang itu dengan sebab di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tawassulan mereka bersama silahnya itu akan selalu ditanyakan dimanapun tersebut itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi salat subuh model begini, dia lihat atasyuru fulan, kamu saksikan dari si fulan, kata Rasulullah. Kemana mereka tersebut itu? Ya Rasulullah. Nah, disitulah Nabi memperhatikan. Kalau mungkin orang yang banyak sama sekali kan maghrib, zuhur, asar tidak terperhatikan karena orangnya pada banyak. Tapi kalau subuh itu mudah diperhatikan, si fulan tidak ada kelihatan. Nah, tersebut itu hal-hal semestinya juga diperhatikan. Ya, kita ada apalah jaga jarak ya. Kenapa? Ada himbauan pemerintah juga kesehatan. Rasulullah tidak salah kan? Mungkin masjid kita yang kemarin lenggang sekarang penuh kan? Penuh coba. Nah, tirainya dibuka, semua dibuka ya. Nah, sebenarnya dibuka ujung ke ujung kan ditenggangkan seperti ini. Kenapa? Ada masanya rapat. Ya, ada masanya tenggang, ada masanya jarang juga asa lengket seperti itu ya. Nah, tersebut tuh sekalipun di rumah tangga sekarang kalau ada bermasalah ya jarang dulu lah. Ada kalau sering-sering nanti tambah pula rakyat. Nah, itu tanda. Hal-hal ini silah tersebut itu diajarkan kepada kita semua. Ada waktu tersebut yang mesti kita perhatikan hal-hal ini dan dipatuhi tersebut. Kalau Allah berkata aja Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi bagaimana patuh kepada yang memerintah kita. Nah, pemerintah anjuran tersebut itu mesti kita ikuti kalau dalam kebaikan. Jadi kalau kebaikan apa pemerintah menganjur kita ikut, itu wajib. Berdosa kalau kita tidak mengikuti, itu adalah kebaikan kita juga. Kecuali mereka mengatakan terbalikan tersebut itu. Bagi umat Islam mungkin jangan salat lagi. Kalau dikatakan Jumat nanti dulu, silahkan, tidak masalah. Salat di rumah, tidak ke masjid karena mungkin ada masalah, tidak masalah juga. Yang punya masalah, kalau bikin masalah dibilang jangan salat sama sekali. Nah, ini penting kita perangi. Kalau ini kan tidak, anjuran yang kebaikan untuk kita juga. Sebetulnya hal seperti ini terjadi karena ulah kita juga. Makanya Rasulullah sering katakan,
Sebab silaturahim ini kan rezeki kita. Orang kalau makan sembarangan, minum sembarangan, artinya tidak halal. Apapun diembat, apapun dibabat, apapun disikat, akhirnya akan tanggung sendiri. Nah, wabah penyakit apapun tersebut itu, maka imam berkata, Allahumma ta'annal bala wal waba wal fasya. Itu Rasulullah sendiri kalau ada masalah tersebut itu Nabi menolak, artinya dibalikkan kedua belah tangannya begini. Yang makmum berkata la haula wala quwwata illa billah. Tuh, jangan bilang amin kan, tambah jadi dia. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tak salah salat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh untuk apa? Kunut. Kunutannya kunutun nazilah. Kunut minta ditarikan semua bala bencana. Jadi kalau seorang muslim paham, tahu tentunya di syarat tersebut itu. Jangan cuma begitu toh, bukan sekedar diaminkan, tetapi hal ini mesti diperhatikan anjuran tersebut itu. Ya dah, medisnya juga kita perhatikan, non medis juga kita jangan lupa. Medis itu daripada hal-hal yang berwenang untuk memberitahukan itu. Yang non medis tentu roh kita dalam agama ini hal-hal gitu. Insya Allah kelop dia kalau medis non medis diperhatikan dua-duanya itu. Nah, insya Allah penyebaran apapun tersebut itu ya tidak akan tidak mengurangi daripada suatu bencana tersebut itu. Anjuran bagus baik, karena kenapa hal ini untuk kita juga. Mudah-mudahan. Saya rasa tadi mungkin anak-anak tidak ngaji ya, sekolah semua pray sekarang ya. Nah, di pendidikan pengajian saya juga kan, nah, biarlah jarak jauh dulu. Mungkin kalau di himbauan tidak ngaji tidak masalah, tapi masing aja di rumah masing-masing kita tidak masalah ya. Tersebut ini kenapa orang muslim tersebut itu dimanapun dia berada, dimanapun kan dia tetap akan dia punya keimanan yang super. Artinya ibarat Ustaz saya ulangi, ikan di laut asin tangkap gigit tidak asin. Artinya dimanapun letakkan tetap dia akan konsekuen dalam kedudukan, konsekuen dalam keadaan, dan konsekuen apapun yang diucapkan zahiran wa batinan. Nah, ini mesti hal-hal diperhatikan. Ini makanya Rasulullah berkata, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Iya. Karena setelah itu adalah suatu rezeki. Iya, orang manggil kita tidak mungkinlah gratis begitu. Allah saja manggil kita tidak gratis. Hayya 'alas shalah. Maka dijawab hayya 'alal falah. Ya, kenapa kami datang? Ya, karena kamu dapat satu keuntungan. Untung tersebut ini mudah-mudahan tersebut menjadikan nuansa pelajaran semua sama kita. Masalah begini ini pelajaran. Ini sebetulnya teguran cuma. Allah mau tegur kita, bukan mau hukum kita, tidak. Apalah kalau ibaratnya ulama berkata, ya Allah, kalau engkau hukum kami, binasakan kami, apa yang kami? Engkau melakukan membuat semua engkau, ya Allah. Apabila sakit, engkaulah penyembuhnya, ya Allah. Bagaimana Allah menghancurkan kita? Dia yang milik semua. Cuman kadang-kadang kita yang tak patuh, bandel, inilah ditegur, sebegitu baru dibukakan sumbunya. Karena angin, kalau besar tidak kedengaran suaranya, tapi sekecil-kecil angin bisa berbunyi dia, walaupun terjepit. Coba kalau orang kentut tuh, bunyi juga dia, ya kan? Atau pintu, tuh jendela, ada angin dikit bunyi, mesti bunyi, bunyi tidak? Nah, itulah tadi diajarkan besar tak kedengaran, kalau sudah kecil itu baru ya nampak atau terasa di benak kita. Nah, bala ini, wabah begini, besar-besar itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah menimpa kepada seseorang, baru dia berkata, ya Tuhan, janganlah coba kami begini. Padahal yang mencari cobaan itu kamu juga. Makanya hal ini dikatakan bahwa dipancing bala itu dengan apa? Wabah dengan apa? Dengan kelakuan tingkah laku kita. Ayo, ya ditegur dengan makanan yang halal. Mari kita makan halal, minum halal. Apa bentuk kelakuan halal, perbuatan halal sampai minum kita halal. Kalau begitu, baru atib mat'amak wastajib da'watak. Makan bagus baik kamu, maka kamu akan mustajab permohonannya. Makanya umat Muhammad SAW diajarkan Rasulullah SAW semua tersebut tingkah laku ini hal-hal kembali kepada diri kita. Jangan mengambing hitamkan orang lain. Itu penyakit dari negeri kau, itu penyakit dari Siano, itu dari kampung, gitu ya, begitu ya. Kita saja masih sakit perut ke rumah sakit, dia bilang dokter periksa, makan di mana kau nih? Itu makan dari saya, itulah dan kau makan di situ. Dia bilang gara-gara aku makan tempat kau maka aku sakit. Padahal tidak terima kasih, orang kasih makan mana mau orang sakit. Ya dah.
tersebut itu. Kenapa? Kenapa disalahkan? Pada orang sudah ngasih bagus baik masih disalahkan juga. Nah kalau begitu jangan hitam kambingkan seorang tersebut, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Istabti qalbak, minta fatwa kepada hati kita benar atau tidak, karena hati tidak bakal bohong sama kita. Teman sekelambung kita, teman depan kita, belakang kita bisa bohong mungkin seperti itu, tapi dengan hati kita bagaimana kita mau bohong tersebut itu. Nah kalau yang punya hati ini siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taati, yang membolak-bolakan hati. Nih qalbun itu bolak-balik dia. Dia ada namanya fuad, ada juga. Ada namanya qalbun juga ada. Kalau bolak-balik itu kenapa? Hati ini selalu ya berubah dia, itu qalbun. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada, kalau hati yang dijual di pasar itu bukan kalbun, kabid namanya. Kalau kita tanah Arab itu kibdah, itu makanan hati kambing, hati sapi atau hati onta ya, dimasak begitu. Itu nama kibdah. Tidak ada kalbu, tidak ada kalbu atau kalbun, tidak ada. Itu dalam bahasa. Tapi kalau dalam buat makan itu nama kibdah tersebut itu ya hal-hal ini dan termudah tersebut. Tiap hati itu kan beda. Tiap hati beda. Kenapa? Saya bilang, nah hati yang beda inilah yang sesuatu penyakit. Dari situ Habibullah SAW di hati tersebut inilah noktah aswad dulu dikeluarkan untuk membersihkan supaya mudah berhubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita begitu, ya hal-hal ini diajarkan. Kenapa? Anda tahu tak hati ayam pernah rasa? Pernah ya tak? Pernah hati ayam? Sapi pernah rasa? Ustaz rasa kalau hati onta kamu belum pernah rasa. Ya tak? Nah hati onta, hati ya kambing, hati sapi pernah dirasa, hati ayam tidak? Ya, hati onta belum pernah dirasakan. Tapi apalagi hati kekasihmu. Bagaimana mau merasakan tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Kalau hati tersebut itu, seseorang mukmin tersebut itu, kenapa jiwa hatinya itu cuman ta'alluqan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau membolak-balikkan hati seperti ini. Ya Allah, bolak-balikkanlah hati tersebut kepada yang kebaikan. Karena kalau orang hati yang tenang, ketenangan itu dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, menenangkan hati dengan zikir. Jangan lupa ya, supaya tenang itu hati, cinta kepada Nabi. Jangan lupa dengan pemimpin tersebut itu. Nah, hal-hal ini dikatakan sebagai pelajaran sama kita. Makanya dikatakan ujian man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Semestinya kita bangsa kita kan bersatu. Yang kafir, yang Islam, agama apapun, ketika turunnya wabah begini ya datang bersatu dia. Nah, bersatu dia tak? Si anu sampai profesor dokter 8 sampai 9 orang sudah ada yang apa? Ya meninggal tidak? Terjebak kejadian. Allah menghendaki beda tersebut itu. Mungkin itu jalan terbaik bagi mereka. Umar bin Khattab salat subuh begini. Umar bin Khattab salat subuh. Ketika salat subuh berjamaah, salat subuh pulangnya ditikam sama orang, Ibnu Muljam. Mati. Orang berkata, sahabat Nabi itu kan hebatnya, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, kok masih mati begitu juga? Allah menghendaki begitu. Jalan terbaik bagi dia. Jangan uji Allah. Kita yang dengar, bisa tidak kita diuji? Kita bukan diuji, kita kepengen dipuji. Kita ingin dipuji. Nah, maka setiap kata itu alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji bagi Allah, Tuhan seru sekian alam. Jadi kalau kita bilang setiap orang bagus mati, belum tentu. Itu Allah yang Maha tahu tersebut itu bagaimana, tepat mana. Jangan tanya dia yang punya. Patut tak kalau kamu yang punya, patut tak saya tanya sama kamu. Kamu punya rumah kau kenapa tidak begini? Kamar tidak begini begini? Kau ini bilang hebat. Ini rumah aku, urusan aku, nang apa kau? Kan bahasa tunggal gitu ya. Nah, orang mau ke rumah orang juga begitu. Maka Rasulullah ajarkan kalau masuk ke rumah orang cuma 2 boleh ditanya. Kalau mau nanya juga, pertama tempat buang air, WC. Yang kedua kiblah. Kalau orang muslim, kiblah. Boleh tidak saya numpang salat? Nah, di mana kiblahnya boleh? Tidak boleh tanya orang. Kita mana pernah tanya ke rumah orang? Ya, kalau masuk ke rumah orang, mana kamar anak? Mana kamar pembantu? Betul tak? Mana kamar kau? Nah, mana kamar tamu? Betul tak? Tuh, tidak pernah. Yang boleh ditanya rumah orang cuma 2. Kalau masuk itu kepengen pertama buang air. Di mana? WC. Yang kedua adalah tempat beribadah. Nah, ini dikatakan taharah. Jiwa kita kenapa begitu? Hal ini diajarkan, ternyata kitanya yang lupa. Ini bukan ujian, ini bukan hukuman, ini teguran. Semua orang bersatu, bau
kenapa bisa begini ya, kenapa bisa begitu ya. Nah makanya masing-masing terkadang menyaksikan tidak, bukan menyalahkan, bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk menghindari hal tersebut. Maka dia dikatakan bahwa Arab al-wiqayatu khairum minal ilaj, ngantisipasi itu lebih utama daripada mengobati. Nah maka nganti kan ya, yang kemarin yang biasa duduk rapat-rapat sekarang dijarangkan, semeter kiri kanan depan belakang. Yang biasa salaman harap malam dulu. Ya dah, dengan adanya begini kan laku dah tuh. Masker saja langka. Saya ini cuma dikasih, tat pakailah tat. Dia bilang orang tua tuh lebih mudah. Karena sebuah apa macam ada yang jantung, ada apa mudah ada. Kalau yang muda-muda ini, ya ada kan gurau anak-anak. Dia bilang tat kalau yang jelek-jelek ini jarang sakit. Kenapa penyakit mau? Termasuk laku, bilang kau ini menghina aku ya, iya. Kalau yang ganteng-ganteng tuh perhatian dia, takut dia, tuh juga ya, sana sini ya, itulah. Ya, penyakit senang, itu kepala penyakit saya senang dengan ganteng-ganteng itu, yang kena profesor, yang mantap kena doktor, ya, sama penceramah juga begitu. Kalau yang ganteng-ganteng ya, ada nasabnya hebat, habaib, ganteng, tinggi, mantap, bungas ya, cantik, ganteng, lakunya bukan main, nganter dia orang mau. Tapi kalau sudah model begini, gemuk, pendek, bulat, hitam, pemarahan, tidak mau perempuan gelap mata ngantuk dibilang. Ya betul apa betul? Kalau nengok bintang film itu gantengnya pertama apa cantiknya? Betul tak? Jeleknya tak? Aku bilang tidak semua begitu mas. Yang jelek juga aja bintang film juga, tapi tukang pukulnya. Ya kalau ganteng semua kan tidak laku itu. Ada yang jelek juga tidak? Itulah tadi. Jadi hal-hal ini kalau sesuatu jadi, makanya silah ini semestinya kita perhatikan. Apapun bentuk rumah Allah coba macam-macam tidak. Dengan macam-macam inilah kita bersatu di rumah Allah. Tidak ada lagi kelasnya kita. Tidak ada kelasnya kita lagi. Siapa yang dulu silahkan. Tapi paham tersebut itu, mari Allah juga ajarkan tersebut itu. Kalau setiap jiwa itu kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu bernapas akan merasakan, pasti akan merasakan mati. Jangan bilang pasti mati, tidak boleh bilang pasti mati. Yang bernapas pasti mati. Kepastian bukan punya kau. Pasti merasakan, memang ada pasti, tapi merasakan kematian. Paham tak tuh? Kalau hal tersebut mati semua, Allahu Akbar. Nah ini hal-hal diingatkan kepada kita. Teguran yang begini kita mari nuansa kembali. Yang di rumah juga dikatakan bagaimana caranya kita tersebut itu ya. Mungkin dengan sebab ini kita ambil hikmahnya sajalah. Setiap orang masih kembali. Ini bukan kepalang tanggung. Dulu zaman Umar bin Khattab itu pernah di Madinah 25.000 satu ketika orang meninggal dunia kena wabah. Itu di situ saja. Di situ saja. Kejadian Ebola di Eropa, di Afrika, Antars, di mana tuh? Di Eropa, gara-gara sapi. Bilang sapi gara-gara kan, padahal makan sapi awak juga. Betul tak? Gara-gara burung dia bilang, penegak pelu burung. Ya tak? Ya. Aku bilang pelu burung masih diobati, tapi kalau burungnya kamu yang pelu, ngomong apa? Tidak cukup celana orang nggak buat. La ilaha illallah. Ini satu dunia teguran. Teguran tidak? Teguran satu dunia. Kalau dulu kan masih daerah-daerah masih bisa observasi, masih bisa dibilang lockdown. Apa bisa kita nutup negara orang semua? Tidak bisa. Nah makanya ini pelajaran semua. Kalau ini membahana yang model begini 183 negara dia bilang sudah kejadian begini, berarti ini suatu yang dahsyat teguran Allah secara keseluruhan. Tuhan kalau negur artinya kalau ulama terutama yang punya yang punya kemungkinan pemerintah masyarakat, dan ini kalau negur nanti kena semua. Ibaratnya begitu, tsunami kalau kena negeri, siapa yang ditunggunya? Apa yang bagus baik? Semua kena. Semua kena. Dia tak pandang bulu. Cuman kena yang orang bagus baik itu mungkin ada keuntungan bagi dia tersebut itu. Nah, ini hal-hal jadi menyebar seperti ini. Kenapa? Gara-gara dibaratkan juga dalam bahasa satu kerbau berkubang, yang lain kena licaknya kata orang bilang. Lewat dia. Ya, apa bilang? Makan nangka, nanti yang lain kena juga getahnya. Nah, getah tersebut ini tentunya inilah tadi muamalatan. Kita tersebut ini mesti kita ingat kembali ketika ditegur tersebut ini. Ayo sab kita dirapikan terutama orang mukmin. Kata Rasulullah, al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin kepada mukmin itu saling menguatkan seperti itu, jangan saling menjatuhkan. Itulah gara-gara kau, bukan gara-gara seperti ini. Ini adalah ibaratnya kita sudah biasa orang flu saja. Satu flu ini kan dikumpul dengan satu ruangan. Insya Allah 1 jam kena semua, betul tidak? Menyebar. Apalagi model
begini, dari udara bermacam-macam. Tapi hal ini kenapa? Kadang-kadang ada yang diuntungkan, ada yang merasa dirugikan, ya kan? Makanya kalau hujan terus hujan, tak senang tuh tukang es, ya ada tukang becak dia, nampang dia, betul. Ini semua tersebut diajarkan, ya ada. Nah kalau sehat semua, dokter ada gawe, obat tak ada laku, manjur tak manjur lagi dia. Kalau tak laku, depot obat sehat tak kembali. Dengan adanya ini, ya tidak, mungkin sering motor rusak, bengkel di depan itu laku, betul tidak? Nah kalau manusia yang rusak gimana? Yang laku siapa? Mulai kembali kepada Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, itu orang bilang. Nah ini kenapa baru terasa? Orang tidak tahu harganya sehat kecuali sakit, tidak tahu mahalnya obat kecuali sudah dirasakan tersebut. Makanya dua Allah berikan seperti ini pelajaran sama kita. Yang satu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh diduakan tersebut itu. Nah ini mesti pelajaran sama kita sebetulnya, hal-hal jadi peringatan kembali setiap siapapun dia dalam umat Islam. Kita kembali kepada jiwa dan hati kita. Mudah-mudahan pelajaran sama kita menambahkan sesuatu hikmah kepada diri kita. Karena kenapa? Allah berkata, qul la yusibana illa ma katabal, kapan bila manapun. Ya dia ada yang berhak untuk menhantam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masing-masing jaga diri tersebut itu. Karena kalau kita jaga diri, kenapa? Ya kita di rahim ibu kita sendiri juga tak? Mungkin ada temannya, mungkin kembar, jarang-jarang, tapi lahir juga keluar sendiri. Ada tak kira-kira orang lahir itu 2 sekali keluar? Ada. Yang siko itu saja kata emaknya, aku melahirkan muka kau tuh rasa robek 2-3. Kata emaknya tak? Bainal haid wal maut, antara mati nih hidup. Bukan 1, kalau 2 keluar, bukan anu lagi ya, jebol kata budak-budak bahasa sekarang, jebol tidak? Allahu Akbar. Nah kalau kita di rahim ibu kita sendiri, kita dilahirkan sendiri pula, tidur kesendirian, iya, nanti mati badak bakawan, dikubur sendirian juga, ditanya juga sendiri. Kalau begitu kau tahu sendiri semua, kenapa dah kau minta kepada yang maha sendiri, wahdahu la syarikalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini semestinya. Ya Ustaz sambung lagi satu hadis lagi dikatakan, coba. Wa qala wa 'anil Mughirati Ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harram alaikum uquqal ummahat. Allah haramkan, Allah tegahkan kamu semua. Kenapa? Uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibu. Artinya durhaka kepada ibu. Tidak bukan abawat, dikatakan ummahat. Ya, ini kenapa? Dengan sebab tersebut itu, yang paling sangat dahsyatnya apapun musibah insiden terjadi, itu ibu ternyata yang lebih dulu. Ibu, kamu kenalkan kisah, ya ada Masyitah, tukang sisirnya Fir'aun. Ya ada, ibu juga tidak? Legenda Sumatera Barat, Malin Kundang, siapa tuh? Ibu juga masalahnya. Ada semua surga tersebut itu suatu kesusahan, keenan. Neraka itu kalimatnya muannasah juga, wanita juga tersebut itu. Setiap yang tahan tersebut ada keibuan tersebut itu yang diingatkan. Nah, uququl ummahat, karena dikatakan juga, ya, patah Arab berkata al ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Sekolah yang pertama itu ibu. Ayo anak-anak, kita semua harus itu, apapun kita. Tadi malam presiden yang meninggal siapa? Ibunya juga. Bisa dibalikkan walaupun kau presiden, botak kau, iya kan? Tidak bisa. Tapi sebagaimanapun hebatnya, ibu udah sekolah tapi anak tetap tunduk. Kenapa? Ini ibu, anada, ini aku. Hebat kau di umat, di negara manapun, tapi di rumah kamu ditariknya telinga oleh emak kau. Emak kau tak sekolah, kata orang Jawa dijewernya, balik ke kampung kan, kau nih Joko, ditarik kan? Betul tidak? Iya kan? Ditarik tidak? Nah itu apalagi kau nih Sapria, tarik telinga, apalagi presiden saya tarik emaknya, apalagi muka kau, macam muka kita tampar mah. Betul tidak? Tidak besar orang di rumahnya, tidak besar di rumah. Berarti sebesar apapun kita, Allah maha besar. Di rumah Allah, tempat Allah, tidak ada yang besar. Memang kita besar, Allah menjadikan yang besar, tapi semua itu adalah pelajaran sama kita, karena dia semua memiliki semua tersebut itu. Ayo madrasah ini
Ayo sekolah ini, ayo kita bersama-sama kita kembali. Kalau Allah berkata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kami yang turunkan, kami yang jaga. Kalau Polantas jaga, simpang itu kan ada lampunya 3 kan, hijau, merah dan kuning. Dia jaga, coba tuh kalau tak dijaga di situ, ya langsung jeblos orang, tidak ada mungkin. Tapi dikasih CCTV pula. Nah, model kan masih juga ada yang disemprot di CCTV, tidak nampak pula mencuri. Ya kan, macam-macam kelakuan manusia. Tapi kalau orang punya imaniah, dia tahu kiraman katibin ya'lamun Allah, dimanapun diletakkan dia yakin aku ini diperhatikan Allah. Ada wakil ilahi ibadah kira kanan aku ini, tidak akan berbuat macam-macam. Maka punya sifat ihsan. Kenapa ini bisa terjadi? Berarti kita sendirilah yang tidak paham tersebut itu, atau sengaja tidak mau tahu. Nah, semestinya hal ini kita ketika dilahirkan ini kita sudah berjanji, sain sudah kita. Bagaimana Muhammad? Mana rizko? Bagaimana lagi? Aku siap ya Allah menahan kayak ini. Kenapa? Pertama rezeki kau, rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, sengsara atau bahagia, itu 4. Siap kamu? Siap ya Allah. Keluar. Kematian kau begini, ada tersebut itu. Makanya lagi tadi kembalikan. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat, dengan ibu-ibu. Kenapa? Ya, Habibuna sallallahu alaihi wasallam juga tetap begitu. Siapapun, Isa, siapa emaknya? Maryam, ibu juga kan? Nah, bagaimanapun manusia tersebut ini, sehebat apapun kita, mungkin kita bisa menolak bapak. Kau bukan bapak aku, katanya. Bisa kan? Karena mungkin bapaknya mah, tapi bisa kau bukan emak aku. Tidak ada. Emak tetap, kalau kejadian apa-apa, emak tetap, ibu itu tetap satu panutan, ikutan. Apapun kebahagiaan orang akan terpangku kepada ibu. Sehebat apapun presiden, raja, kalau dapat emaknya dia tunduk, dia tahan, dia baring di apa namanya di kaki emaknya, tapi tidak baring di kaki bapaknya. Inilah Rasulullah SAW berkata, ujar Nabi, ingat kau ya Rasulullah, apa yang pertama aku bagus ya Allah? Ahsanu sohbah ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka. Ibumu baru bapakmu. Inilah hal orang mau ke Mekah terakhir daripada rukun Islam itu haji. Tidak haji, ternyata emak bapak kita meninggal dunia, kita punya kehidupan, kita mau hajikan. Bagaimana hajikan Ustaz? Orang tua aku ditanya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Ummuka, emakmu, summa ummuka, ibumu, summa ummuka adalah indukmu. Ada emak juga dalam satu makna tapi 3 bahasa. Ya ada, ibumu, emakmu, indukmu, sama kan? Sama. Ini bahasa Rasulullah indah sekali tersebut, tidak ajar. Maka al-um, ya, al-um. Makanya ada kitab namanya kitab al-um, karena siapa? Imam Syafi'i. Al-um itu indo, ma, semua tersebut tuh, saudara. Betapapun makhluk tersebut itu satu kuasaan yang kuat Allah berikan kepada sang ibu. Coba kita lihat ayam ketika beranak, anak semua dikepak, dekat maghrib kan kumpul dikepak emaknya, lihat ya. Tuh, satu ketika kita lihat ada elang ngantem anaknya, dikejar habis tuh elang. Ayam jantan tidak ada yang ngejar, tapi betina ini kejar sampai ke mana? Itu kejar seelang yang mantap tadi. Elang juga dia tidak urusan itu, karena yang dimakan dipikirkan dia. Nah, kita ini masalahnya kalau sudah terjadi hal itu suka menyalahkan orang lain, lupa kita. Ayo ibta binafsik, mulai daripada diri kamu. Nah, ini adalah sang ibu di hadapan kita yang berangkat bersama kita. Mungkin kita dulu, dia belakang, atau bisa saja dia duluan, kita belakang dia dulu. Begitu hal-hal yang mesti diperhatikan. Nah, dulu, sekarang tentunya Rasulullah berkata yang kedua, ujar Nabi, wa wa'dal banat. Dulu orang-orang jahiliyah itu wa wa'dal banat itu anak perempuan itu ditanam hidup-hidup. Karena apa? Karena khawatir dia dengan ada hal-hal orang-orang cuma memuaskan hawa nafsunya. Ketika kecil dibunuh dulu, ditanam dulu. Umar bin Khattab dia kadang menangis, senyum beliau, aku dulu waktu jahiliyah pernah kutanam anak perempuanku hidup-hidup, dia bilang. Kalau kita pikir masa kita sekarang lebih hebat lagi, dahsyat daripada Umar. Dulu menanam takut syahwat akan berkeimbang tersebut itu. Sekarang tidak. Yang lebih gawat lagi, bapaknya makan emaknya, bapaknya makan anaknya, betul tak? Kadang kakeknya ngembat pula cucunya. Lebih parah tidak tuh? Mana parahnya kisah legenda itu belum kepastian maling kundang. Sekarang udah kebalang tanggung, anaknya bunuh
emaknya. Jadi kan mana tuh? Gara-gara 200.000 dicekiknya kakeknya, bunuhnya neneknya. Betul betul. Nah kalau begitu apa dak bala ini turun tersebut itu, jangan salahkan negeri orang. Jangan salahkan negeri orang, tapi Allah nak mengetahui apabila sudah bala itu turun wabah itu dia akan menyeluruh. Kita tidak tahu, musuh yang tidak tahu. Kalau yang tahu kita jelas akan bisa bahwa wabah itu akan ada obat. Tapi kalau begini, siapapun masing-masing mau mencari bagaimana cara menghindar setidaknya daripada hal-hal yang akan terjadi itu. Pada lupa semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal-hal mesti diperhatikan. Kenapa dia mau tanya? Ada yang mau tanya? Iya. Kematian dan destiny sudah ada beresikonya. Baik. Bagaimana kita takut kita dengan kematian ini? Bagaimana cara kita? Takut dengan kematian? Ya, kita minta betul. Tidak ada orang yang berani dengan kematian. Ya, hal-hal tersebut ini. Kenapa iblis sudah berjanji, ya Tuhan beri kesempatan aku untuk menggodanya. Karena musuh aku Adam ini pertama, kiri kanan depan belakang cuma lupa di atas bawah. Allah lupakan iblis itu dengan di atas bawah. Karena kalau orang sering ibadah doa itu yang terhindar dua hal tersebut itu. Nah kadang orang takut mati, ya siapapun punya ketakutan, makanya paling indah itu dalam kelakuan kita bainar raja wal khauf, antara mengharap dan takut. Kita akan takut mati. Tapi kita juga tak mau juga susah. Jadi 3 hal orang takut di dunia, 3 hal. Pertama, takut miskin. Yang kedua, takut sakit. Yang ketiga, takut mati. Ya ada. Nah, yang ketiga ini, apa ini takutkan mati itu memang sudah jelas. Nah, yang paling kuat di atas ini, miskin, sakit. Setiap sakit itu kalau lawannya sehat, mati lawannya hidup. Ya ada. Kalau tak mau mati, ya jangan hidup. Tak mau hidup, mati saja. Itu bahasanya sudah. Jangan tanya yang begitu. Nah tinggal kita ready tidak? Are you ready? Siap tak kau? Istadat tak kau? Matian ini apa yang kita bawa? Kalau sekarang sakit kita tahu, ini kita khawatir obat ini itu langkah ini itu. Coba kalau mati itu sudah jelas akan datang, kenapa kita tidak siap? Ya kan? Kapan kita tidak tahu jemputan kapan? Kalau obat wabah begini kita bisa obat ini itu ini observasi begini pakai itu. Kita sekarang lama-lama Indonesia nanti orangnya astronot semua. Kalau begini terus jadi astronot semua. Dulu kita ceritakan, tidak cerita. Ternyata Apollo naik ke bulan, orang Indonesia ke bulan ke Mars semua naik. Karena pakai baju putih semua masing-masing. Nah, tuh diingatkan tidak? Iya, kematian iya, orang takut biasa, memang takut tersebut itu. Jangan bilang aku tak takut mati. Kau naik pesawat udara 450 orang pas goncang tertok ting hati ini begini. Itu tandanya. Iya. Jadi dalam bahasa, nah kalau punya ketauhidan, ini mesti kita menghindar. Iya, mesti tersebut itu. Iya ada dosa jauh-jauh saudara. Di simpang itu kan ada rambu-rambu lagi. Pas polisi razia pagi-pagi begini, menghindar tak kau? Berani kau? Kau SIM tak ada. Berani kau kalau STNK tidak ada. Berani kalau kau motor kawan pula. Berani kau apa? Motor curi lewat. Tidak berani itu, yakin. Betul tidak? Kalau pergi nekat ketangkap, awas. Inilah tadi. Kalau itu saja kita tidak punya cukup syarat, orang yang cukup syarat saja masih ragu-ragu. Itu namanya raja. Kita cukup syarat kan? Orang beriman itu begitu. Dikatakan orang beriman itu dia masih ragu. Ada keraguan biasa. Hatta muntahahul jannah, sampai dia lewat siratul mustaqim, surga di situ baru dia tenang. Tidak ada ketenangan. Coba saudara, Abu Hurairah itu apa kurangnya? Ada yang dapat gelar Nabi SAW dengan bapak kucing, namanya Abdurrahman padahal ibn Sakhar. Ketika ya Rasulullah, nanti kalau yaumul qiyamah bertemu di mana aku dengan engkau ya Rasulullah. Begitu kekasihnya ketemu. Pernah ada kita bilang bini kita sudah tua, nanti kalau mati aku ketemu sama siapa sama kau? Kau tidak ketemu aku lah kau. Aku mati kau nak kawin lagi? Nah, betul tak? Aku ketemu sama kau, dia bilang, iya tidak ketemu lah. Kau bilang ketemu sama aku, bilang sama aku. Tapi nengok perempuan lain mata kau udah begitu. Betul apa betul? Bilang tidak, kau sandal kau lempar kau. Iya. Ya Rasulullah, kemana aku ketemu? Kata Nabi, indal mizan. Nanti ketemu aku ya di timbangan makhluk nanti. Yang kedua ya Rasulullah, indas sirat, ketika mau lewat itu. Yang ketiga ya Rasulullah, indal haud. Haud itu telaga Nabi. 3. Nabi berikan isyarat. Kalau ketemu aku 3 itu Nabi di telaga
di timbangan perlaluan. Ya, kita kan juga agak 3 ada kita nih kalau anak nimbang. 3 kan? 3 ada tuh. Ini ada timbangan nih, macam kejaksaan itu timbangan ada kiri kanan tuh. Nah, ada timbangannya. Ada yang timbang, ada yang ada yang menimbang. Ayo, lebih dari itu. Ada timbangan, ya, ada penimbangnya, ada yang Nah inilah tadi Rasulullah ajarkan lewat situ ya. Indah sirat diajarkan, ya Rasulullah. Nanti kalau aku lewat begitu ya Rasulullah gimana ya Rasulullah? Nah, ternyata itulah tadi orang yang ingat itu tidak akan celaka. Ternyata salat kepada Nabi SAW, Nabi SAW berkata itulah nur. Nur cahaya, kita lewat gelap nih tak berlampu. Coba pas main subuh gelap tak bisa ngaji kita. Datang HP kecil kan, oh ini nurnya. Sekecil itu pun nur salawat Nabi itu akan menerangi jalan kamu. Nah, memang orang takut mati dalam bahasa awam ya. Ya, dalam bahasa yang lain bagi bahasa kaidah. Kenapa mesti ditakuti? Itu memang sudah jelas jalan kamu, karena kamu hidup mesti dalam ada mati. Kul nafsin dha'iqatul maut. Teman yang takut sango apa kita ke situ itu kalau orang tahu dia jelas akan mati, apa bekal kita ke situ? Kita punya bekal apa-apa? Coba dunia masih aja korupsi di mana-mana, di televisi joget di mana-mana. Betul tidak? Masih aja. Walaupun kuliah di berita itu masih jarang-jarang duduk dia macam kita, jauh-jauh. Ya takut, tapi masih tetap jalan. Ibarat orang taubah, nak minum, ya aku mau taubat dia bilang, berhenti minum kerasin, tapi sedikit saja aku coba. Mungkin biasa 5 botol, sekarang tutup botolnya saja. Tutup botolnya tapi sedikit. Seloki. Nah ini tapi kenapa itu ngotot namanya? Memang hal itu saudara, ya sudah ketentuan. Tapi ketentuan itu bagaimana kita dapat kalau kita tidak perhatikan hal-hal tersebut akan terjadi pada kita. Ya itu saja. Orang bilang syarat rezeki ini, kalau datang ke rumah aku nanti aku berikan sembako, ya tak? Yang pergi, yang tak pergi, tidak akan dikasih. Artinya beramal ada harapan, yang tidak beramal jangan mengharap. Itu saja. Jelas? Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam berapa nak? Cukup lah ya tak? Tidak nanti kedengaran ke sana. Kita polantas. Tak diam juga Ustaz. Ya. Jadi dalam keadaan begini rohaniawannya juga para kiai para guru yang diam beritahukan arahan terus. Jangan mengembosi. Jangan itu, tak boleh itu. Janganlah. Bagus baik ini peraturan Allah, peraturan Nabi, peraturan kita, peraturan umat itu ikuti juga. Ya, observasi mesti perhatikan. Maka Rasulullah kan sering berkata dalam bahasanya bahasa agama an-nadzafatu minal iman. Itu jadi kalau orang ikuti perhatian sekalipun punya pemerintah apapun kalau pandai bagus baik itu termasuk juga daripada iman. Satu kata mengatakan hubbul watan minal iman. Ya ada cinta negeri juga. Jadi kalau kita cinta negeri kita, ayo bersihkan seperti itu. Tiap masyarakat individu tahu diri dia bahwa dia sekarang berada di bumi Indonesia. Paham tidak? Nah, kalau negara bilang NKRI harga mati, dibilang. Nah, itu mati juga ujungnya. Harganya mesti ke situ. Artinya tak boleh ditawar, kan gitu? Tak boleh itulah tadi. Ya dah. Jadi semanapun apapun mati itulah ujungnya. Ya dah. Man asya alpan wa alpaini fala budda min yaumin yasir al-qabri. Kapan 1000 tahun pasti akan mati. Nah, kita juga kalau tahu itu ada kepastian nanti mati, kenapa kita tidak memastikan kita kapan bila mana sanggup kita apa yang kita bawa? Itulah yang semestinya yang kita takutkan kalau kita tidak punya bekal sama sekali. Cukup dulu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa Allahumma anfa'na bi 'ilmi umurana. Allahumma mishmardana mashmaral muslimin ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah bisil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham. Allahumma idfa'il bala ya Allah, idfa' anna ya Allah kulla bala'in wa waba'in ya Allah. La haqqa yushrifu sabbi illa anta ya Allah. Ishrifha anna ya Allah. Israf anna ya Allah. Israf ya Allah ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.